Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat tanggal 10 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Sudah saya sediakan namanya di deskripsi juga ya. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini IHSG ditutup di harga kurang lebihnya di sini ya, di 6.094 dengan persentase 0,44% ya. IHSG hari ini ya cukup bagus. Kalau saya lihat IHSG ada potensi untuk menyentuh di area 6.134 ya untuk area resisten. Namun bila tidak menguat, ada suatu support di harga 6.007 ya untuk IHSG. Kalau kita lihat hari ini volume juga bagus, stokastik sudah mulai crossing ya dari atas ke bawah. Stokastik slow 533. Jadi demikian untuk IHSG. Kita lanjut lagi untuk pilihan saham yang telah diajukan di grup Telegram dan Instagram ya. Di sini ada Antam. Oke, jadi untuk Antam ya, hari ini ditutup cukup kuat sekali. Oke, maaf sebelumnya kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa segera join di grup Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan membantu banyak orang lagi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk Antam ya. Hari ini ditutup di harga 2.590 dengan persentase plus 6,15%. Kalau kita lihat di sini akumulasi ada CS, CG, dan MG ya. Dengan buy average-nya rata-ratanya di 2.545 dan yang distribusi ada IF, YP, dan AT ya. Kurang lebihnya sell average-nya ya di 2.540-an ya. Jadi average para broker tersebut di harga 2.545 yang di sebelah sini ya. Kalau kita lihat hari ini Antam transaksi 1 triliun ya, yang dimana cukup banyak. Namun kalau kita lihat di sini ada sebuah area gap ya, gap kecil. Jadi kalau teman-teman yang sudah beli perlu diperhatikan ya. Namun sebelum menyentuh di area gap ya, saya sudah buat support area ya di harga 2.542 ya untuk Antam ini. 2.542 merupakan area support terdekat dari harga closing hari ini ya. Yang dimana ya kurang lebihnya average para broker tadi ya. Jadi untuk Antam support di 2.542. Kalau yang mau entry bisa. Namun perhatikan juga ada gap di sini di area 2.430. Namun kalau teman-teman yang sudah punya Antam bisa langsung TP pertama di 2.700 ya. Resisten pertama untuk Antam di 2.700. Jadi sementara kita berbicara mengenai resisten pertama terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa segera join di grup Telegram saya. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham seperti Antam ini ya. Kita lanjut lagi untuk KBAG. Oke, untuk KBAG ya, Karya Bersama Anugrah, hari ini yang akumulasi ada YU, YP, dan MK ya. Ya kurang lebihnya average-nya di 67. Dan yang distribusi ada SH, RO, dan AG. Oke, kalau kita lihat di sini volumenya cukup tinggi ya, mengalami penaikan setiap harinya. Ya kalau saya lihat memang masih ada potensi untuk KBAG, dan kalau kita lihat KBAG masih di atas DEMA 20 ya yang garis hijau ini, dan di atas EMA 21, EMA 34. Untuk stokastik sudah mulai melemah ya untuk stokastik. Namun kalau teman-teman yang mau beli KBAG bisa tunggu dulu koreksi 2%, 3% bisa masuk ya. Bila sudah ya profits 2 hingga 5% bisa keluar ya. Begitu ya. Kurang lebihnya bisa dikatakan scalping ya atau trading cepat.
Jadi untuk KPAG demikian ya. Untuk area support ya kita bisa menggunakan pivot ya sebenarnya. Dikarenakan memang ini baru IPO, jadi kita kekurangan data ya untuk mencari support dan resisten begitu. Namun kita akan coba saja. Ya kurang lebih memang hari ini ditutup di area resistennya. Namun kalau teman-teman yang mau beli ya, terutama kalau teman-teman yang mau beli untuk KPAG ini, ya kalau teman-teman yang mau entry bisa di sini sih. Bentar. Ya kalau teman-teman yang mau entry kurang lebihnya bisa di harga 64 ya untuk KPAG ini. Di area 64, jadi kalau teman-teman mau entry bisa di harga 64. Untuk resistennya ya, untuk resisten dari saham KPAG di 72 ya, terutama di 72. Dan ya yang terakhir di harga closing hari ini, 68 ya. Jadi kalau mau buy bisa di 64, TP pertama di 68, dan TP kedua di 72. Oke, kita lanjut lagi untuk saham bank. Oke. Kita lihat ya saham bank hari ini ditutup di harga 3.140 dengan persentase plus 1,62%. Kalau kita lihat volume hari ini cukup baik dan ya cukup tinggi. Kalau kita lihat tadi di perdagangan hari ini hari Jumat, saham bank ini yang transaksi cukup banyak juga. Di sini yang akumulasi ada RF, YB, dan KK dengan ya by average-nya sekian ya. Di harga 3.142 ya kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan yang distribusi ada ZP, DX, dan PC. Oke. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah menembus area swing high, maaf swing low ya. Sudah menembus area swing low. Jadi sebenarnya bila harga hari ini di closing di atas 6.130 bisa dikatakan sudah ya valid swing low begitu ya. Namun kalau lebih konfirmasi bisa dilihat besok ya. Sebenarnya bank ini cukup bagus potensinya. Dikarenakan ya kalau menembus di area 6.130 maka bisa dikatakan menjadi area swing low begitu ya. Di sini juga ada hammer ya, adanya pertanda reversal. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di saham bank ini ya kurang lebihnya di area sini 6.110 hingga area sini ya 6.130 ya. Coba saya perbesarkan. Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin entry ya, terutama yang sedang mengincar saham-saham bank seperti ini, bisa entry ya di 3.110 hingga 3.130 ya untuk saham bank. Lalu untuk resisten pertama ya, saya lihat untuk resisten pertama ya di 3.590. Namun memang jaraknya cukup jauh dari sini, jadi saya coba dulu lihat di area sana memang sih ya kalau saya lihat. Oke. Jadi untuk saham bank ini ya kalau teman-teman mau buy di sini kalau besok memang masih hijau ya, dikonfirmasi sudah di atas kurang lebih harga open hari ini. Maaf, harga closing hari ini ya bisa dijadikan sebagai area buy ya, karena kan cukup baik juga potensinya. Jadi untuk resisten pertama di 3.330 dan resisten kedua di 3.590 ya. 3.590. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Untuk saham bank sudah. Kita lanjut lagi untuk saham yellow. Oke, so untuk saham yellow, terutama teman-teman yang sudah memiliki saham yellow ya, mohon diperhatikan betul-betul pembahasan kali ini ya. Untuk teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa join di Telegram kami. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi untuk yellow kita lanjutkan lagi. Hari ini yang akumulasi ada CC, KK, dan KI.
Dan distribusi ada MG, IF, dan BQ ya, dengan average atau rata-ratanya di 435. Dan hari ini closing yellow cukup baik di harga 444 ya, dengan persentase 12,7%. Tadi rata-ratanya 435 ya, 435 untuk rata-rata, dan hari ini yellow di closing di atas rata-rata gitu. Jadi untuk yellow saya sudah lihat dan cek ya di sini. Yellow naik lagi ya, sudah 2 hari ini. Kalau kita lihat volume juga cukup stabil, jadi coba kita menentukan area resistance selanjutnya ya, terutama kalau teman-teman yang sudah beli. Sebentar saya bantu untuk cari areanya. Jadi untuk yellow, kalau teman-teman yang mau beli bisa di yang 420 kurang lebihnya di area sana, lalu TP pertama atau ya di sini ada sebuah resisten ya di harga 500 ya, di harga 500 ini. Sebentar. Jadi untuk resisten pertama di 500, lalu resisten kedua di 450 ya, teman-teman ya. 450 sini. Jadi untuk yellow ya, support sejauh ini saya temukan di area sini. Support terjauh di 420 ya untuk yellow. Jadi kalau teman-teman yang mau entry bisa di 420, atau bahkan teman-teman yang mau entry di area breakout juga bisa. Untuk resisten di 450 untuk yellow ya. Di 450 bila besok memang yellow menguat kembali ya, kemungkinan besar akan menyentuh di harga 500 untuk yellow. Namun kalau besok banyak yang melakukan penjualan, teman-teman bisa perhatikan support di 420 untuk yellow. Kita lanjut lagi untuk BBYP. Oke, untuk BBYP hari ini ya cukup kuat sekali ya untuk BBYP. Tadi kalau saya lihat juga volumenya tinggi sekali, value juga demikian. Kalau saya lihat BBYP masih di bawah EMA 20 ya yang garis hijau ini, namun sudah di atas EMA 31 dan EMA 21 dan EMA 34. Ya, saya tekankan kembali kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join di Telegram kami ya. Kita akan berdiskusi bersama dengan para member di sana. Ya, bisa join secara gratis kok ya. Link sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat berkembang ya. Dan jangan lupa klik loncengnya untuk pelangganan di video ini. Jadi untuk BBW kita lanjutkan kembali di sini. Mungkin teman-teman agak bingung dengan garisnya, jadi kita ulangi dari awal saja. Oke, di sini saya beri tanda terlebih dahulu ya, mohon bersabar. BBYP untuk support pertama di 1280. Ya, support pertama di area sana. Namun di sini ada support terdekat yang mendekati harga closing hari ini ya. Di 1440 untuk BBYP. 1440 dan hari ini ditutup di harga 1485 yang dimana BBYP cukup bagus untuk melanjutkan kenaikan ya. Di sini ada sebuah bullish candle ya, yang dimana cukup kuat sekali momentumnya. Dan kita bisa menggunakan Fibonacci ya, sebentar. Ya, memang tepat sekali. BBYP ada kemungkinan naik kembali ya, menaik kembali menguat. 1543 untuk support, resisten kedua. Jadi untuk BBYP saya jelaskan kembali, kalau teman-teman yang mau buy bisa buy on breakout atau buy on support begitu ya. Support untuk BBYP di 1440 dan resisten terdekat di 1540 ya kurang lebihnya. Jadi itu pilihan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau join di grup Telegram kami agar kami pantau dan kawal, bisa segera join ya, link ada di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Akumulasi untuk BBYP ada AK, YP, dan AO ya, kurang lebihnya average-nya di 1427, sudah cukup di bawah ya. Dan yang distribusi ada YU, MG, dan LG untuk BBYP.
Kita coba cek ya. Jadi support tadi di 1440 perlu diperhatikan. Bila ini ditembus ya, maka ya ada pertandanya reversal. Tapi kalau saya lihat agaknya seperti susah untuk ditembus ya. Kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harga terlebih dahulu. Setidaknya akan menyentuh di 1540 untuk BBIB ya. Dan kelanjutan resistennya demikian. Kita lanjut lagi untuk oils. Oke teman-teman ya, para sangkuters mungkin ya. Ya, kemarin sudah saya bahas di video kalau teman-teman yang ke sini untuk menonton oils ya, dikarenakan nyangkut, ya teman-teman segera subscribe channel ini dikarenakan banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Segera subscribe ya. Ya, segera subscribe. Kemarin saya sudah katakan untuk oils ya, terutama teman-teman yang sudah punya oils. Volume ya, volume mulai dari IPO kemarin tanggal 6 itu memang naik ya, volumenya cukup naik dan ya lumayan tinggi ya lumayan tinggi. Lalu mulai dari tanggal 8 ya candle yang ini dan tanggal 9 kemarin ya, tepat sekali hari Kamis kemarin sudah saya buatkan videonya. Hati-hati besok hari Jumat ini bisa jadi pertanda tidak baik ya begitu, meskipun ini memang arah. Dan memang hari ini oils ya, saham oils Indo Oil Perkasa ditutup dengan posisi harga 610 dengan persentase min 6,87%. Kita lihat ya, distribusi yang paling banyak ada CP, YU, dan OD. Dan akumulasi ada MG, XC, dan CC. Kalau kita lihat ya, average-nya berada di 659. Ya. 659 dan kalau kita lihat yang MG hari ini ya kurang lebihnya rata-rata di 618 ya untuk rata-rata belinya untuk MG. Lalu bagaimana Pak untuk perkembangan oils? Kalau besok banyak yang berjualan untuk saham oils, kalau saya lihat sebenarnya teman-teman bisa cut saja untuk oils. Kalau besok memang banyak yang berjualan, namun kalau besok masih ada celah untuk exit bisa di 655. Jadi di sini ada beberapa support ya. Meskipun ya kita hanya bisa mengandalkan candlestick saja karena kan baru IPO ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada area support di 560, namun cukup jauh dari harga closing hari ini ya. Jadi teman-teman kalau lihat besok banyaknya orang yang berjualan daripada demand, teman-teman bisa jual terlebih dahulu. Ya, atau pasang di 655 juga ya boleh. Ya, diatur sendiri untuk manajemennya. Bisa join di grup Telegram kami juga. Kita akan bantu untuk memecahkan masalah bersama-sama. Oke, untuk oils demikian. Kita lanjut lagi untuk buka. Oke, untuk buka hari ini value transaksi cukup tinggi dan hari ini ditutup di harga 845 dengan persentase plus 3,68%. Cukup baik. Akumulasi hari ini ada CC, CG, dan AK. Kalau kita lihat di buy average tertinggi ya, untuk broker CC di 830 ya. Di 830 untuk buy average-nya, namun kalau kita lihat distribusi ada ZP, MG, dan CS dengan ya sell average-nya di 832. Namun kedua belah pihak ini ya antara distribusi dan akumulasi average-nya berada di 833 ya. Kalau yang masih bingung bisa ulangi video ini. Ya, jadi untuk average para distribusi dan akumulasi di 833. Kalau kita lihat lagi ya, di sini memang saham buka sudah mulai crossing. Di hari Kamis kemarin ya, di sesi 2 sudah mulai crossing stokastiknya. Stokastik 533 sudah mulai crossing, dan hari ini memang ditutup di harga 845 ya. Kalau saya lihat ya, kalau besok memang masih bullish gitu ya, ada kemungkinan menyentuh di 910 ya sebagai area resistennya. Namun kalau saham buka ini yang teman-teman bagi yang masih punya, masih hold, kalau saham buka menembus di bawah 775 bisa di cut terlebih dahulu ya.
Jadi untuk buka demikian. Kita lanjut lagi untuk Elsa. Oke, untuk Elsa ya, hari ini ditutup di harga 276 dengan persentase min 0,72%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada BQ, KI, dan GR. Ya, kurang lebihnya by average-nya 278. Dan kalau kita lihat yang distribusi ada SQ, EP, dan AF. Sell average-nya 277 ya, 275 ya di area sana. Dan stokastik juga sudah mulai menurun di area over sold begitu. Volume juga semakin kecil, namun apakah masih ada potensi untuk saham Elsa? Kalau teman-teman yang mau entry di saham Elsa ini ya bisa di 270. Namun saya tidak merekomend karena kan juga value cukup kecil. Dan TP pertama di 294 ya untuk saham Elsa ini. Oke. Di area sana. Dan support terakhir di 258. Teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join ya. Di deskripsi di bawah sudah saya sediakan linknya. Jadi untuk Elsa kalau teman-teman mau buy bisa di 270. Bagi yang sudah nyangkut dan mau averaging down bisa wait and see di harga 258 ini ya. Untuk teman-teman yang mau TP juga bisa di 294. Di sini adalah area resisten dari saham Elsa, oke? Jadi untuk Elsa demikian ya. Kalau masih bingung bisa di mundurin dulu videonya ya, diputar kembali. Kita lanjut lagi untuk Icon. Saham Island Concept Indonesia ya. Jadi untuk Icon ini hari ini ditutup cukup baik di harga 115, namun juga volume cukup kecil. Mungkin teman-teman agak bingung dengan garis-garisnya. Saya delete terlebih dahulu. Jadi untuk Icon ya, hari ini ditutup di harga 115 ya, di 115 dan memang di sini bisa jadi menciptakan sebuah area swing low. Kita lihat saja besok apakah masih bullish. Kalau bullish ya untuk Icon valid ini bisa menjadi area valid swing low begitu ya. Sebentar saya cari terlebih dahulu untuk area ya resistennya ya. 115. Kurang lebih hari ini untuk saham Icon ya atau ICON ini ditutup di area resistennya ya begitu. Kalau besok memang tembus ya, besok banyak demand. Ya teman-teman bisa spekulatif untuk buy ya, spekulatif untuk buy. Begitu. Bentar. Bisa spekulatif untuk buy ya. Oke. Nggak usah banyak-banyak garis, cukup fokus dengan garis yang sudah saya berikan. Jadi untuk Icon, kalau teman-teman yang mau buy ya, buy safety bisa di 103 sih, ya 103 juga bisa. Namun kalau besok harga sudah ditutup di atas 118 yang dimana resistennya teman-teman bisa buy, lalu TP pertama di 128 dan TP kelanjutan di 163. Lalu untuk Icon bagaimana Pak kondisinya? Kalau saya lihat besok ada kemungkinan Icon ini menyentuh di harga 118 ya. Jadi ada kesempatan untuk menyentuh di area 118 dan bila harga tersebut atau area ini ditembus, kemungkinan besar akan menyentuh di area 128 ya. Kalau saya ukur berdasarkan persentase ya di area 118 ke 128 8% ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy on breakout juga bisa atau averaging down juga bisa. Kalau saya lihat kalau besok memang masih hijau dan harga closing di atas 118, di sini terjadinya sebuah swing low valid ya, yang dimana pertanda bagus untuk Icon ini. Ya perhatikan saja sejauh ini support terjauh berada di 103 ya untuk Icon. Kita lanjut lagi untuk BRMS. Oke, untuk BRMS hari ini ditutup cukup baik ya, mulai dari tanggal 6 September masih menuju naik. Dan hari ini ditutup di harga 95 dengan persentase plus 1,06%.
Di sini ada kekuatan demand yang membuat stokastik sudah mulai naik ya ke area overbought, yang dimana mulai dari tanggal 9 September kemarin, hari Kamis, di sini memang sudah mulai crossing, akan tetapi dibantahkan oleh para demand. Jadi untuk PRMS akumulasi hari ini ada II, MG, dan MI. Ya kurang lebihnya ya by average-nya di 94, dan yang distribusi ada HD, CP, dan FS. Sell average-nya juga 94 ya rata-rata. Jadi untuk PRMS teman-teman perhatikan ini. Untuk area support dan resisten ya. Kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join di link di bawah ya, sudah saya sediakan. Secara gratis kita bisa berdiskusi bersama ya. Kalau bagi saya itu worth it. Jadi kalau teman-teman yang belum punya bisa segera join ya, sambil saya mencari dulu area support dan resistennya gitu. (109) 100. Jadi untuk PRMS ya, kalau kita lihat di sini ada kemungkinan besar kalau besok menguat, ya kalau besok menguat dan banyak demand, ya kemungkinan akan menyentuh di area 100 terlebih dahulu ya. Sementara itu kalau teman-teman yang belum punya bisa entry di area good point-nya di harga ya 91 ya. 91, dan kalau yang mau TP bisa di 100 ya, di harga 100 terlebih dahulu, mungkin agak memerlukan waktu yang cukup lama. Namun ya di sini merupakan area resisten next-nya. 100 ditembus akan berpeluang ke 109 dan selanjutnya. Begitu ya untuk PRMS. Kita lanjut lagi untuk BRPT. Oke, untuk BRPT hari ini ditutup di harga 1005 dengan persentase min 0,50% ya, atau min 0,5. Kalau kita lihat stokastik juga sudah mulai menguat ya. Pada tanggal 8 kemarin sudah menyentuh di area oversold, yang dimana dua hari di belakang ini sudah mulai naik ya area stokastiknya. Dan kita lanjut lagi untuk diagramnya. Di sini volume juga cukup kecil, dan hari ini closing sudah di bawah DEMA 20 ya. Yang garis hijau ini merupakan DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Akumulasi hari ini ada PD, OD, dan EP. Dan distribusi ada BK, AK, dan YP. Kurang lebihnya average para broker ini di harga 1000 ya teman-teman. Ya kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan kalau saya lihat di sini ada beberapa support dan resisten. Sebenarnya, sebentar. Di area sini ya. Di 960 kalau teman-teman mau buy juga bisa jadikan area buy yang cukup kuat juga. Jadi untuk BRPT ya, kita lanjutkan lagi. Kalau menurut saya besok mungkin BRPT bisa menembus lah ya, setidaknya di harga 1015. Kalau bila ini ditembus bisa menyentuh di 1045 ya kelanjutannya. Dan kalau 1045 ini harga closingnya ditembus di atas, ada potensi untuk menyentuh di 1145 untuk resisten selanjutnya. Kalau saya lihat besok kalau setidaknya di atas 1020 saja untuk BRPT ya harga closingnya, di sini akan terciptanya sebuah swing low ya yang cukup valid juga. Kalau teman-teman yang mau buy on lowest point-nya bisa di 960. Jadi untuk BRPT perhatikan saja label kanan, label hitam di sebelah kanan ini ya. Kita lanjut lagi untuk saham HIS. Oke, untuk saham HIS hari ini berpotensi untuk menguat kembali. Sudah IPO mulai dari tanggal 1 September dan langsung dibanding ARB keesokan harinya ya.
Kita lihat yang distribusi hari ini ada NI, PD, dan CC. Dan yang akumulasi ada BQ, CP, dan KK. Kurang lebihnya average-nya ya di 260. Untuk average-nya di 260 ya, HIS. Hari ini juga ditutup di 260, kurang lebihnya harga closing hari ini. Lalu, apakah ada potensi untuk HIS? Dikarenakan memang baru IPO mulai dari tanggal 1 September ya, awal bulan ini, kita nggak punya data yang cukup untuk melakukan technical analysis. Yang bisa kita lakukan apa, Pak? Ya, menggunakan bandarmologi, ya, volume, stokastik, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di sini, memang hari ini menguat ya, meskipun memang ada gap opening, yang dimana harga memang masih minus dibandingkan kemarin. Sebenarnya hari ini kalau saya bilang, ini merupakan potensi teman-teman untuk exit ya di saham HIS. Karena kan juga volume cukup kecil ya, volume cukup kecil, ada kemungkinan besok melanjutkan penurunan harga. Bukannya pom-pom atau apa, ya ini hanya berdasarkan masukan saya saja ya. Jadi kalau teman-teman yang mau exit ya bisa segera. Tapi kalau besok memang kenyataannya banyak minat beli, teman-teman bisa hold saja ya. Teman-teman bisa hold saja kalau besok banyak minat beli dan volume cukup besar ya. Namun kalau kita lihat hari ini tutup hijau dan volume juga kecil. Jadi untuk HIS ya sebaiknya exit dulu ya kalau saya bilang. Exit dulu, masih banyak saham-saham yang berpotensi di luar sana ya. Salah satunya bisa join di grup Telegram saya, akan saya share beberapa saham pilihan saya. Oke, kita lanjut lagi untuk IDEA ya, saham IDEA. Oke, untuk saham IDEA ya, hari ini IDEA ditutup di harga 169 dan volume hari ini cukup tinggi. Dikarenakan baru IPO kemarin dari tanggal 9 September, hari Kamis kemarin ya, baru IPO, kita tidak bisa menggunakan technical analysis ya. Kita hanya bisa menggunakan bandarmologi. Akumulasi hari ini ada MK, SQ, dan CC. Dan distribusi ada MG, AI, dan GR ya. MG sudah berjualan. Namun kalau kita lihat net value juga 2,4 miliar saja. Untuk average-nya ya, perhatikan untuk average-nya di 167. Jadi kalau teman-teman mau buy, ya mengikuti alur saja. Volume hari ini juga cukup tinggi ya untuk IDEA. Kalau teman-teman mau buy, bisalah tunggu koreksi 2% lah. 2 hingga 1%. Koreksi bisa di buy. Namun juga perhatikan price action ya. Kalau sudah profits 2 hingga 5% bisa out. Begitu ya untuk saham IDEA ini. Kita lanjut lagi untuk Tower. Oke, untuk Tower juga sempat saya analisakan juga. Jadi untuk Tower hari ini ditutup di harga 1.365 dengan persentase min 1,8%. Ya, nanti saya jelaskan mengenai garis ini. Ya, jadi kita fokus dulu ke osilator. Stokastik sudah mulai crossing mulai dari tanggal 9 September, hari Kamis kemarin. Sudah mulai crossing dan namun tetap hari ini ditutup dengan kerugian ya 1,8% ya minusnya. Akumulasi hari ini ada aset LG dan SQ, distribusi ada YP, AI, dan BK. Untuk rata-rata average-nya ya, average price-nya di 1.368 ya untuk rata-rata harganya. Jadi kalau saya lihat di sini untuk tower ya, untuk sarana menara Nusantara, kemungkinan akan menyentuh di area 1.330. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di area sini. Sebenarnya untuk area 1.330 ini cukup baik untuk area entry ya, dikarenakan juga ya ini sudah membuat suatu higher low gitu ya untuk saham tower ini ya. Ya bisa dilihat di higher low. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di 1.330 cukup oke, atau averaging down juga bisa. Namun kalau 1.330 ini ditembus tidak kata toleransi, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Untuk resisten di 1.386,
lalu dilanjutkan lagi di 1430, dan terakhir resistennya di 1475 untuk tower ini ya. Perhatikan label kanan di sebelah ini ya. Untuk support di 1330, dan bila ditembus akan menuju ke 1285. Begitu untuk tower. Kita lanjut lagi untuk saham Budi. Oke, jadi untuk saham Budi ya, hari ini ditutup di harga 180 dengan persentase min 2,17%. Oke. Kalau kita lihat juga untuk stokastik berada di area oversold ya, sudah menyentuh di area oversold. Hari ini yang akumulasi ada YP, DH dan KK, distribusi ada MU, NI dan aset. Kurang lebihnya average harganya ya, atau rata-rata harga di 181 untuk Budi ini. Lalu bagaimana kelanjutannya Pak untuk saham Budi ini? Saya sudah punya saham Budi dan mau tahu support dan resisten. Sebentar saya akan bantu teman-teman untuk mencari support dan resisten ya. Di sini di harga 173 untuk Budi bisa dijadikan sebagai area resisten. Area support ya. Area support di 173 dan resisten di 196. Oke. Bila teman-teman yang sudah punya saham Budi, dan kalau diperhatikan saham Budi closing price-nya di bawah 173 ya. Ya teman-teman bisa loss dulu, kalau yang mau hold juga bisa nanti averaging down di 161. Saya beri tanda dulu agar teman-teman nggak bingung begitu ya. Ya, step by step saja. Jadi untuk Budi, kalau teman-teman yang mau buy bisa di 173, dan kalau yang mau averaging down bisa di 161. Pak, saya sudah mau TP nih, mau tahu resistennya. Untuk resisten di 196, 208, dan 220 ya untuk saham Budi. Oke, kita lanjut lagi untuk BHIT. Untuk BHIT hari ini ditutup di harga 94 ya, dengan persentase plus 1,08%. Memang tadi hari Senin kemarin memang come date ya, jadi wajar saja kalau memang merah. Akumulasi hari ini ada SQ, YP, dan KK. Distribusi ada AO, DR, dan HP. Rata-rata harga di 94 ya untuk BHIT ini. Dan kalau kita lihat harga closing hari ini masih di bawah DEMA 20 garis hijau ini, EMA 34 dan EMA 21. Stokastik sudah berada di area oversold. Mulai dari tanggal 9 September kemarin sudah mulai crossing ya stokastiknya sini. Dan ya semoga saja besok memang bisa menuju naik ya. Semoga saja besok bisa naik. Kemungkinan kalau naik ada resisten di area sini. Di area ya 96 bisa. Cukup dekat sekali dengan harga closing hari ini. Namun kalau teman-teman yang mau buy ya bisa di 90 cukup oke untuk jadikan area support. Bisa dinaikkan 2 tick untuk area belinya ya. 100 ya cukup bagus angkanya. Ya, kurang lebih di area sini ya. Bentar. Sebenarnya 100 merupakan area support yang cukup kuat juga sih kalau saya lihat. Area resisten ya. Area resisten. Jadi ya, saya tidak fokus karena kan masih mencari garis ya, garis-garis support dan resisten. Jadi saya ulangi lagi untuk BHIT. Untuk supportnya berada di 90. Bila harga closing di bawah 90, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Saya katakan kembali bisa loss terlebih dahulu. Namun volume hari ini cukup kecil, jadi perlu diperhatikan juga. Kalau besok teman-teman sudah untung ya, mau take profit pertama bisa di 96 ya. Pasang saja di 96 untuk TP-nya. Dan kalau memang dilihat banyak demand ya, bisa dilonggarkan lagi. Resisten pertama di 100, jadi untuk area TP kedua di harga 100. Untuk support tadi di harga 90 ya. Jika harga closing di bawah 90 tidak ada toleransi, bisa di loss terlebih dahulu untuk saham BHIT ini.
Kita lanjut lagi untuk friend. Oke. Mari kita lihat untuk saham friend. Hari ini ditutup di harga 117 dengan persentase 1,74% ya. Angkanya positif, volume juga cukup kecil dibandingkan kemarin. Akumulasi ada RF, CS, dan SQ. Distribusi ada YU, AK, dan DH. Kurang lebihnya average price-nya ya, atau harga rata-rata di 116. Kalau kita lihat berdasarkan stokastik ya, atau osilator, stokastik slow ya, di sini sudah mulai crossing dari hari Kamis kemarin, ya, di tanggal 9 ya. Sudah mulai crossing, dan pertanyaannya seperti ini, support dan resistennya di mana? Ya, basic question. Jadi kalau teman-teman yang mau buy untuk saham friend ini, sebenarnya area 114 ini merupakan good point untuk entry. Sangat kuat sekali support 114 ini. Dan kalau teman-teman yang sudah punya friend ya, kalau teman-teman yang sudah punya friend, sebentar saya beri tanda saja. Kalau teman-teman yang sudah punya friend dan dilihat harga closing sudah di bawah harga 114, ya harga closing sudah di bawah 114, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Ini sangat penting. Teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Ya, dikarenakan ada potensi harga akan menuju di area base-nya, base support di 98 hingga 105. Jadi kalau teman-teman yang lihat masih ada potensi untuk friend ya it's okay di hold saja. Namun kalau banyak yang berjualan, nanti bisa di averaging down di area 98 hingga 105 ini untuk saham friend. Ya kalau saya lihat besok ya saham friend kalau menguat kembali ya, kita bicara yang menguat kembali, mungkin di sini ada support, ada resisten di 120. Jadi ya short TP saja di 120 juga bisa. Kalau yang mau entry di 114, namun diperhatikan ya ini sudah memasuki area yang rawan ya, area rawan untuk menuju ke 105 hingga ya 98 ini. Jadi untuk friend, perhatikan saja level di sebelah kanan ini ya. Ya, perhatikan ini merupakan area support dan resisten yang cukup penting untuk para investor di saham friend terutama ya. Kalau mau yang buy, kalau orang-orang yang mau buy ya, para investor yang mau buy atau traders bisa buy on breakout saja ya kalau bagi saya. Kalau harga closing sudah di 120 bisa ya buy. Begitu ya. Nanti TP pertama di 134. Begitu untuk friend ya. Kita lanjut lagi untuk SMPR. Oke, jadi untuk SMPR hari ini ditutup di harga 640 dengan persentase min 2,29%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada CC, NI, dan XA, distribusi ada PD, SQ, dan YU. Rata-rata harga di 644, kurang lebihnya ya mendekati harga closing hari ini ya. Stokastik sudah mulai ya menuju ke area oversold begitu. Namun volume cukup kecil. Dan ada kabar baiknya mengenai saham SMPR ini. Ini sudah mulai menuju area naik ya. Ya, ini potensi cukup bagus sih kalau saya lihat untuk saham SMPR. Jadi kalau teman-teman yang mau buy saham SMPR kurang lebih di 625 bisa dijadikan sebagai area good entry. Di area sana juga ya oke lah. 120 lalu TP pertama di 940 ya untuk SMPR ini. Lalu kalau yang teman-teman ya sementara kita pelan-pelan saja untuk SMPR. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di 625 cukup oke ya. Di area sana cukup oke. Lalu TP pertama di 690. Kalau kita hitung kurang lebihnya ya 10% ya, lumayan. Jadi kalau teman-teman yang minat untuk SMPR bisa entry di 625 dan TP pertama di 690. Oke. Jadi untuk SMPR demikian. Kita lanjut lagi untuk saham PTTU. Oke ya, ternyata masih ada orang yang ingin dianalisakan mengenai PTTU ini ya.
Jadi sebenarnya ya, jujur saya kesal ya, dikarenakan PDTU, kenapa kok masih ada orang yang minat ya saham-saham seperti ini? Rasionya sangat tidak mendukung sekali ya. Jadi untuk PDTU hari ini ditutup di harga 380 dengan persentase min 6,86%. It's okay ya, kita bahas saja. Memang hari ini PDTU masih di atas EMA 20 ya yang garis hijau ini, namun sudah di bawah EMA 31, EMA 34 dan EMA 21. Stokastik hanya datar saja. Mulai dari tanggal 8 kemarin hari Rabu datar stokastiknya. Stokastik 533 ya, yang stokastik slow. Akumulasi hari ini ada EP, CC, dan PD. Distribusi ada SH, YP, dan PQ. Hari ini ditutup ARB lagi. Average atau harga ratanya di 693 ya untuk PTTU. Jadi apakah ya secara kasat mata saja. Ya untuk PTTU di sini sudah beberapa kali ARB dan ya susah ya kalau kita mau lihat area support dan resistennya karena ini nggak normal begitu ya untuk PTTU. Namun ya saya coba saja. Ya kalau saran saya jangan dibeli ya saham-saham seperti ini. Jangan dibeli. Bisa dilihat sendiri sudah beberapa kali ARB. Oh my god, PTTU ya. Jadi untuk ya resisten pertama di 398. Kalau saya lihat teman-teman yang bisa segera exit di saham PTTU, kalau menurut saya ya bisa segera exit saja ya. Udah itu saja kalau bagi saya di saham PTTU. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk exit, ya bisa exit segera. Hari ini memang ada potensi ya. Hari ini teman-teman bisa exit di saham PTTU. Ya, sebenarnya hari ini teman-teman bisa exit di saham PTTU. Dan kalau besok hari Senin ya semoga saja besok bisa naik sedikit dan teman-teman bisa exit begitu ya untuk PTTU. Masih banyak saham-saham lain yang berpotensi tinggi dibandingkan saham-saham seperti ini ya. Ini opini saya saja. Ya, kembali lagi ke teman-teman ya bagaimana enaknya tentukan sendiri decision-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DMMX. Oke, jadi untuk DMMX hari ini ditutup di harga 3.330 dengan persentase plus 2,15%. Hari ini masih di bawah EMA 20 ya, yang garis hijau, namun sudah di atas EMA 34 dan EMA 21. Kalau kita lihat di sini stokastik sudah mulai crossing ya dari atas ke bawah. Ya kita lihat saja apakah besok masih bisa menguat. Harapan saya sih ya semoga saja bisa menguat gitu ya. Sebentar. Di sini ada support di 3.210 untuk DMMX. Ya 3.210 ya. Namun untuk resistennya ya, untuk resisten sebentar. 3.380 dan resisten terakhir berada di 3.460. Oke. Saya perbesarkan saja. Jadi hari ini yang akumulasi ada TF, YP, dan PG, distribusi ada PK, CC, dan NI. Kurang lebih harga rata-ratanya di 3.322. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 3.210, kalau teman-teman yang sudah entry ya bisa TP pertama di 3.380, atau yang kelanjutannya di 3.460. Jadi untuk DMMX, ya demikian. Kalau yang mau entry ya, tadi sudah saya katakan support di area 3.210 dan resisten di 3.460 ya, resisten terjauhnya. Kita lanjut lagi untuk saham real. Jadi untuk saham real hari ini ditutup di harga 103. Sudah saya buatkan area support dan resisten, saya jelaskan kembali. Sebenarnya kalau kita lihat ya, area supportnya di 105, namun hari ini harga closing di bawah 105 ya, harga closingnya di 103. Jadi ya, saya
katakan kembali. The next supportnya berada di 96 untuk saham real ini. Kondisi volume cukup kecil, stokastik ke area oversold, posisi di bawah DEMA 20, namun masih di atas EMA 34 dan EMA 21. Akumulasi, ya. Bentar, akumulasi hari ini ada YP, DR, dan GR. Distribusi ada SQ, NI, dan HD. Untuk rata-ratanya, rata-rata harga di 105 ya. Rata-ratanya di 105. Dan untuk support sementara ini di 96. Apakah masih ada potensi? Di sini kalau kita lihat volume juga cukup mengecil ya. Seumpamanya kalau besok memang menguat kembali banyak demand, ya kemungkinan besar akan menyentuh di 112. Kalau besok banyak yang akumulasi. Tapi kalau besok yang banyak distribusi, teman-teman ya bisa loss dulu ya. Kalau bagi saya bisa loss dulu dan nanti bisa buy lagi di harga 96 untuk real. Oke. Atau bisa juga averaging down di 96. Selama real tidak di bawah 96 ya, teman-teman bisa hold terlebih dahulu untuk saham real ya. Kalau selama harga closing belum di bawah 96, teman-teman bisa hold dulu. Kita lanjut lagi untuk saham Toys. Oke, untuk saham Toys hari ini ditutup di harga 222 dengan persentase plus 5,71%. Volume hari ini cukup tinggi dibandingkan kemarin, namun stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 8 September ya. Kemarin lusa, dan ya memang hari ini masih ya, cukup baik ya kondisinya. Akumulasi hari ini ada PD, YP, dan KK. Distribusi ada NI, CC, dan XA. Kurang lebihnya harga rata-rata di saham Toys ini ada di harga 227 ya. Rata-ratanya di 227. Jadi begini, untuk support di saham Toys ini berada di harga 212. Oke. Berada di 212. Namun kalau saya lihat support terkuat sementara masih di 176. Ya, 176 ya cukup kuat. Dan juga kalau teman-teman yang mau entry sebaiknya ya buy on breakout saja sih kalau saya bilang. Buy on breakout. Jadi kalau harga closing di atas 230 teman-teman bisa buy. Nanti kurang lebihnya ya. Setelah buy di sini maaf ya kalau harga closing sudah di atas 230 sebagai konfirmasi lihat besoknya, keesokan harinya apakah masih bullish. Kalau bullish teman-teman bisa buy. Lalu TP pertama di 278. Jadi untuk Toys sementara resisten di 230, support dan supportnya di 212. Jadi untuk Toys demikian. Kita lanjut lagi untuk saham Denar. Oke, saham Denar hari ini ditutup di harga 338 dengan persentase plus 6,96%. Oke. Secara stokastik ya, stokastik hari ini sudah mulai crossing sih kalau saya lihat. Sudah mulai crossing. Dan apakah masih ada potensi bagus untuk Denar? Kita akan bahas di video ini. Volume hari ini cukup kecil sekali, di mana pertanda negatif. Akumulasi hari ini ada CC, aset, dan ZP. Dan distribusi ada AI, DR, dan KK. Untuk rata-rata harganya ya atau average price berada di harga 329. Jadi untuk Denar ya kemungkinan besar ini bisa jadi sebuah angle ya, sebuah triangle kalau saya lihat. Jadi kalau teman-teman yang mau entry, sebentar saya carikan saja. Kurang lebih ya untuk Denar, kalau mau entry bisa wait and see di harga 315. Lalu kalau teman-teman yang mau buy on breakout, kalau besok memang menguat, teman-teman bisa hajar kanan atau HK. Lalu TP pertama di 360, kurang lebihnya di arah sana. Lalu yang ingin berkelanjutan bisa di 380. Oke. Jadi untuk Denar, ya memang angkanya tidak bulat ya. Teman-teman bisa lihat atau bulatkan sendiri.
Jadi ya, perhatikan untuk dinar support berada di 315 dan resisten di 360 dan kelanjutannya di 380. Jadi kalau teman-teman yang mau buy dinar bisa di 315 ya kurang lebihnya dan TP pertama di 359. Secara tren masih oke, masih uptrend. Jadi bisa jadikan bahan pertimbangan untuk entry. Oke, kita lanjut lagi untuk Wika. Oke, untuk Wika hari ini ditutup di harga 1020, kurang lebihnya ya, sudah saya buatkan juga untuk area support. Dan hari ini di persentase min 0,49%. Kalau kita lihat akumulasi ada DR, BK, dan BQ, dan distribusi ada CG, DX, dan XA. Kalau kita lihat rata-rata harganya di 1031. Sebaiknya beli di mana, Pak Mayor? Ya, kalau saya lihat ya, sebenarnya di area 955 ini merupakan good entry ya. Merupakan good entry untuk saham Wika ini. Ya, jadi kalau ya sementara kita bisa asumsikan untuk area support di Wika ini di 955 garis ini. Lalu bila ditembus di 815 untuk next-nya dan support terakhir di 830. Jadi kalau seumpama teman-teman buy di 955 dan tidak sesuai ekspektasi, teman-teman bisa nanti averaging down di 850. Untuk resisten pertama di 1100 dan resisten kedua di 1210 ya. Kalau saya lihat secara tren masih oke, masih uptrend kok ya untuk saham Wika ini. Jadi kalau yang mau buy bisa di 955 untuk Wika. Oke, kita lanjut lagi untuk mesin. Oke, kalau saya lihat ya untuk saham mesin di sini membuat suatu triangle ya, sudah jelas sekali. Ini merupakan triangle atau bisa dikatakan ini ya sebuah pennant ya, pennant gitu. Bentar. Bentar, mohon ditunggu ya, saya masih menentukan garisnya. Oke, sabar. Kurang lebihnya di sini ya. Jadi untuk saham mesin ya, sebenarnya ini sudah sangat mendekati. Kalau teman-teman mau buy on breakout juga bisa sih, potensi bagus juga. Kalau breakout biasanya persentasenya cukup dahsyat sekali ya, bisa arah begitu. Akumulasi hari ini ada EP, ZP, dan BK, distribusi ada PD, AK, dan AC. Namun value hari ini cukup kecil kalau saya lihat, dan harga rata-rata di 515 sama mesin. Kalau teman-teman yang mau entry, sebaiknya di mana Pak? Ya, kalau saya lihat ya, buy on breakout saja ya di 530. Kalau harga closing sudah menembus di 530, yaitu sangat potensi bagus untuk teman-teman melakukan entry begitu ya. Namun juga perlu diperhatikan kalau terjadinya false break ya. Bagaimana mengantisipasi false break? Teman-teman bisa cek saja. Kalau harga closing di bawah 530, maka teman-teman hindari saja ya. Kalau harga closing di atas 530, teman-teman bisa buy. Begitu untuk saham mesin, tadi resisten di 530 dan support di 495 ya. Iya, kurang lebihnya memang potensinya cukup bagus ya untuk mesin. Oke, demikian ya. Kita lanjut lagi untuk IHSG. Jadi IHSG ya, hari ini memang ditutup di 6.094. Semoga saja besok bisa menyentuh di 6.134 dan kembali lagi menguat di atas 6.100 untuk harganya ya. Ya, teman-teman yang sudah cuan hari ini happy cuan ya. Kalau teman-teman juga yang belum klik tombol subscribe di bawah, bisa segera subscribe channel ini, dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram kami, dikarenakan banyak hal yang menarik dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.